Teman-teman, mari kita bersekutu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, saat ini kami berkumpul dalam pertemuan online bersama teman-teman Persing, Bir, dan Bia. Kami bersyukur atas karunia-Mu, atas Ibu Pertiwi kami, atas bumi tanah air kami, lingkungan hidup kami, di mana kami dapat tinggal, tumbuh, dan berkembang, tempat kami berada saat ini. Berikut, kami doakan pujian dari Paus Fransiskus yang mengajarkan kami untuk mencintai dan memelihara bumi. Laudato Si Misericorde. Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena Ibu Pertiwi yang menyuapi dan mengasuh kami, dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Ibu Pertiwi ini sekarang menjerit karena kerusakan yang telah kita timpakan kepadanya. Karena tanpa tanggung jawab, kita menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Demikian doa ini kami panjatkan. Kami mohon sertailah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kan sebentar lagi hujan, biasanya awal-awal banjir kok bisa. Biasanya di musim hujan seperti ini di mana-mana banjir. Penyebabnya itu karena orang buang sampah sembarangan, jadi saluran air tertutup, lalu hutan ditebangi, orang membuat bangunan di daerah serapan air, dan global warming kalau aku dapat dari buku. Apa itu global warming? Global warming itu kayak keadaan alam sama bumi jadi nggak seimbang akibat ulah manusia, sehingga kalau nggak dicegah bakalan makin parah. Iklim berubah drastis, suhu rata-rata naik, dan bencana alam akibat ulah manusia. Apakah ada cara untuk mencegahnya? Ya, tentu saja ada. Kakak diajarkan oleh guru Bia dan guru kakak. Kalau kita sebagai orang Katolik diajarkan Paus Fransiskus untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam menjaga dan memelihara bumi, dimulai dari rasa syukur dan pujian kepada Allah, yaitu Laudato Si, dan bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi ini. Bagaimana caranya? Untuk mengetahui caranya, kita ikutin dulu ya kegiatan pembelajaran online kita hari ini, supaya kita tahu bagaimana cara menjaga dan merawat bumi kesayangan kita ini. Ayo! Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian melihat percakapan tadi? Apakah kalian juga merasa prihatin atau bahkan kalian sedih? Hari ini tema pertemuan kita adalah Aku Sayang Bumiku. Nah, kita akan belajar mencintai alam semesta yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Tugas kita sebagai manusia adalah menjaga dan merawat bumi kita tercinta. Nah, mari kita sama-sama belajar dari kitab suci. Anak-anak, mari kita buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kita baca bersama-sama dengan teman-teman di sini ya. Membaca
Bacaan dari kitab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anak-anak, hari ini kita akan memahami tentang kisah penciptaan. Secara khusus, kisah penciptaan pada hari ke-6. Ayat 26 yang tadi sudah dibaca oleh teman kalian berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 dan bukannya pada hari yang pertama? Coba bayangkan jika Allah benar-benar menciptakan manusia pada hari yang pertama. Belum ada daratan. Di mana manusia akan berdiri? Belum ada udara. Bagaimana manusia akan bernafas? Belum ada tumbuhan. Bagaimana manusia akan makan? Rupanya ada alasan mengapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6, yaitu Allah menyiapkan segala sesuatu yang manusia butuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, anak-anak, Allah begitu penuh perhatian. Kita bersyukur karena Allah tahu kebutuhan manusia dan Ia menyediakan seperti yang kita butuhkan. Ibu, ada sebuah kisah. Seorang yang tiba-tiba pingsan, lalu ia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dipasangkan tabung oksigen sampai orang ini siuman. Ketika kondisinya baik, orang ini pun meminta untuk pulang. Lalu pihak rumah sakit memberikan kwitansi pengobatan. Nah, tertera dalam kwitansi itu untuk oksigen yang ia pakai selama 15 menit saja sebesar Rp550.000. Lalu tiba-tiba orang ini menangis. Bukan karena ia tidak bisa membayar,
Dia bahkan membayar lunas semua tagihan. Lalu, mengapa orang ini menangis? Dia merasa bersyukur kepada Allah karena lebih dari 50 tahun dia menghirup oksigen secara gratis tanpa membayar sepeser pun. Sekarang kita akan memperhatikan ayat 27 dan ayat 31. Ayat 27 bunyinya seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ada perbedaan besar perkataan yang Allah keluarkan ketika menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia secara khusus. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menyatakan kesempurnaan ciptaannya dengan berkata, sungguh amat baik. Meskipun secara fisik alam semesta ini besar dibandingkan manusia, namun penciptaan manusia sangatlah istimewa. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa artinya? Pertama, bahwa manusia itu mirip dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah artinya manusia memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah. Contoh, manusia tahu artinya kebaikan karena Allah itu baik. Yang kedua, manusia diberikan akal budi untuk berkreasi dan berinovasi. Dengan akal budi, manusia dapat menemukan dan membuat berbagai macam penemuan yang berguna untuk kebutuhan kita. Nah, anak-anak, dengan kata lain, Allah begitu menghargai manusia. Artinya, Allah begitu mencintai manusia sebagai ciptaannya. Bahkan, ketika selesai menciptakan manusia, Allah menyatakan bahwa manusia adalah ciptaannya yang sungguh amat baik. Artinya, tidak ada ciptaan lain yang menandingi keistimewaan manusia. Sehingga pemazmur pun terheran-heran dan mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam Mazmur 8 ayat 5-6. Anak-anak sekalian, sebagai manusia yang sudah diciptakan secara istimewa, diperhatikan, dikasihi oleh Allah, yang sudah menyediakan diri bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Sekarang, apa yang bisa kita teladani dari sifat-sifat Allah yang kita pahami hari ini? Yaitu tentang penuh perhatian, tanggung jawab, dan menghargai atau mencintai. Sekarang kita bandingkan apa yang sudah Allah lakukan terhadap alam semesta dan manusia sebagai ciptaannya dengan yang sudah manusia lakukan terhadap bumi yang sebenarnya bukan ciptaan manusia, melainkan ciptaan Allah. Apakah manusia memiliki hak untuk merusak alam ini sehingga manusia berbuat seenaknya terhadap bumi dan alam semesta ini? Kalian bisa menjawabnya dan merenungkan dalam hati masing-masing ya. Nah, anak-anak, kalau kalian mendengar atau membaca ajakan paus kita, siapa yang tahu namanya?
Ya, Paus Fransiskus. Beliau mengajak kepada kita semua untuk bisa mencintai dan memelihara bumi kita. Nah, dikenal dengan istilah Laudato Si, Mi Signore. Artinya, terpujilah Engkau, Tuhanku, karena Ibu Pertiwi yang menyuapi dan mengasuh kami, dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni yang ada di sekitar kita. Nah, dari situlah kita semuanya harus ikut bersama-sama untuk memelihara dan mencintai bumi kita. Kita semua dipanggil untuk memperhatikan, mencintai, dan bertanggung jawab atas kelestarian alam sekitar kita. Mau memelihara dan ambil bagian untuk merawat bumi sebagai tempat tinggal kita. Karena Allah sudah menyediakan bumi sebagai sarana Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa saja contoh atau tindakan nyata yang dapat kalian lakukan? Nah, nanti teman-teman kalian akan mencontohkan hal-hal mudah yang bisa kalian lakukan setiap hari, sehingga kalian bisa ambil bagian untuk mencintai, memelihara, memperhatikan, dan bertanggung jawab atas lingkungan hidup kita. Kalian penasaran kan? Yuk, kita saksikan apa saja yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Namaku Karin. Kata Mama, belajar menyayangi ibu bumi dimulai dengan merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Tanaman dan pepohonan harus dirawat karena mereka memberi kita udara segar atau tambahan oksigen, dan juga akar pepohonan dapat melindungi tanah supaya tidak longsor. Makanya aku sering membantu Mama menanam, merawat, dan menyirami tanaman di kebun rumah. Ayo kita menghemat listrik. Teman saya yang berikutnya. Nama saya Jason Christian Mackenzie. Hari ini saya akan membuat sebuah kreasi dari botol plastik bekas. Kalian pasti juga bisa. Temanku yang berikutnya akan melakukan hal yang lain. Teman-teman, aku suka memakai barang bekas untuk dibuat jadi hiasan. Seperti ini, aku memakai koran bekas untuk membuat pohon Natal. Kalian juga bisa buat sendiri, mau coba? Teman saya yang berikutnya. Halo, nama saya Angel. Aku akan membuat tong sampah yang terbuat dari kardus bekas. Bahan-bahannya adalah kardus bekas,
kertas warna, lem, gunting, spidol, pensil, penggaris, tusuk sate, pita, dan aksesoris yang lain. Ayo kita buat, kemudian kita potong seperti ini. Ini alasnya, ini tutupnya. Kemudian tutup kardusnya dengan kertas warna sesuai seleramu. Ini hasilnya. Kalian bisa menghiasnya sesuai selera. Terima kasih. Shalom, nama saya Cassandra Jane dari murid SMK Pustek. Video ini saya buat untuk tugas penilaian akhir semester menggunakan kertas bekas untuk berhitung. Gunakanlah kertas bekas kembali jika masih bisa dipergunakan seperti berhitung seperti ini. Sekian dari saya, teman saya yang berikutnya. Selamat siang, saya akan melakukan aksi untuk merawat bumi. Saya akan memilah sampah non-organik dan organik. Ini sampah organik saya letakkan di plastik. Dan ini untuk sampah non-organik saya letakkan di ember. Mari kita pilih. Nah, sampah non-organik itu contohnya seperti plastik, makanan, seperti ini. Nih, ini baru sampah non-organik. Taruh di sini. Nah, gitu ya. Ini adalah sampah organik. Kita akan taruh di plastik. Ini juga sampah. Ini juga adalah sampah organik. Nah, setelah ini, ini sampah organik ini akan dibuat jadi kompos atau jadi pupuk. Saya Septianto, saya hari ini ingin menjelaskan cara pembuatan pupuk kompos. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Alatnya ada pisau, serta ember. Dan bahan-bahannya ada sisa sampah dapur, aktivator, tanah, dan air. Pertama-tama untuk pembuatannya, pertama-tama kita potong sampah dapur menjadi kecil-kecil agar nanti mudah diproses. Kita potong kecil-kecil. Kita potong kecil-kecil supaya prosesnya lebih gampang, lebih mudah. Nah, setelah dipotong-potong kecil-kecil seperti ini, kita masukkan ke dalam ember. Kita masukkan semuanya. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan, kita beri aktivator. Ini perbandingan antara aktivator dan airnya 1:1 ya. Kita tuang aktivatornya. Setelah itu kita tuangkan tanah juga. Kita tuang. Setelah dituang, kita aduk hingga rata.
Setelah rata, kita tuang lagi aktivatornya. Tuang. Aduk lagi. Setelah itu kita tambahkan air. Setelah ditambahkan, kita tutup dan kita diamkan 2-3 minggu. Setelah 2-3 minggu, pupuk kompos ini telah siap digunakan. Aku juga merasa prihatin, sedih, dan khawatir dengan sampah plastik yang makin hari kian menggunung. Nah, untuk itu, dengarkan aku sejenak ya. Aku mau mengajak kalian untuk melakukan 3 hal kecil dan mudah, tapi berdampak besar. Mau tahu? Begini caranya. Yang pertama, bawa tas belanja sendiri ketika membeli sesuatu atau berbelanja. Yang kedua, bawa botol minum sendiri ketika bepergian, at least mengurangi penggunaan plastik kemasan minuman. Yang ketiga nih, jika kalian pegang plastik bekas, tapi tidak ada tempat sampah dekat kalian, keep dulu. Masukkan ke tas atau kantongin dulu deh, gak berat toh. Nah, setelah ada tempat sampah, baru kalian buang. Simple and easy, isn't it? That's all. From now on, let's reduce the use of plastic bag. I do, you do. We do together. I'm sure when we do the simple things together, we have participated in saving our earth in the future. Halo guys, aku mau melakukan aksiku nih. Ayo ikut aku. Pak, Bapak bawa tas belanja nggak, Pak? Enggak. Ini Pak, untuk mengurangi penggunaan plastik, saya bagikan kantong belanja, Pak. Oh iya, buat saya nih. Iya Pak. Terima kasih ya. Ya Pak. Nih, bagus nih peduli lingkungan nih. Pak. Gue pakai ini aja, Pak. Bapak bawa tas belanja kan? Bapak, untuk mengurangi penggunaan plastik, ini saya beri Kak kantong belanjanya. Ya Kak. Halo guys, tadi aku udah melakukan aksiku loh. Bagi-bagikan tas belanja dari kain. Wah, rasanya luar biasa banget. Ayo ikuti aksiku yang sama untuk mengurangi penggunaan plastik. Ayo. Kalian bisa lakukan seperti ini dan kirim di email Bir Santo Ambrosius. Dadah! Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Di antaranya kalau kita ambil kesimpulan, 1. Kita diingatkan sebagai manusia yang sudah diberikan akal budi lebih dari makhluk yang lain. Untuk apa? Supaya kita dapat mengolah bumi menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni. Artinya, bukan menghancurkan, tetapi kita bisa menggunakan sumber daya alam yang ada dengan bijaksana, sekaligus kita merawat bumi agar dapat dihuni secara terus-menerus. Yang kedua, sebagai anak-anak Allah, orang Katolik seperti kita dipanggil untuk peduli dengan ibu bumi dan melakukan langkah-langkah kecil untuk mengurangi perusakan-perusakan alam. Nah, seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh teman-teman kalian. Kalian bisa juga mengikuti atau melakukan hal-hal kecil yang bisa dilakukan secara konsisten, secara berkesinambungan. Nah, nanti kalian boleh juga menirukan hal-hal yang tadi sudah dicontohkan dan kalian boleh membuat videonya. Lalu kirim ke sini ya, ke alamat ini, yaitu bir.st.ambrosius@gmail.com. Oke anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah Engkau atas segala karunia-Mu pada hidup kami. Ajarilah kami selalu merawat dan memelihara bumi yang kami cintai ini. Bantulah kami anak-anak-Mu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid-murid Yesus untuk melakukan tindakan nyata
memelihara lingkungan setiap hari. Kami mohon sertailah kami selalu dalam kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil